Bapak dan Ibu guru, kepala sekolah dan pengawas sekolah, selamat ketemu lagi di channel YouTube Sentra Kompetensi. Channel ini komitmen membahas seputar kompetensi guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah dalam bidang pendidikan dan pembelajaran. Kali ini kita akan membahas implementasi pembelajaran diferensiasi, bagian yang kedua yang berkaitan dengan implementasi diagram Fryer. Simak dan ikuti penjelasan berikut. Implementasi pembelajaran berdiferensiasi dengan diagram Fryer. Diagram Fryer itu adalah grafik visual yang dikembangkan oleh Dorothy Fryer untuk membantu murid dalam mendefinisikan konsep atau kosakata. Diagram ini dibagi menjadi 4 bagian, yaitu definisi, karakteristik, kemudian dibuat contoh, dan bukan contoh. Nah, bentuk diagram Fryer ini demikian rupa, ada definisi, yaitu menyediakan ragam pembelajaran demi memenuhi kebutuhan peserta didik. Ini adalah definisi daripada pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian karakteristiknya ada 3, yaitu diferensiasi konten, proses, produk. Kemudian melakukan diferensiasi itu berdasarkan minat, kemudian kesiapan, dan profil siswa. Kalau diagram Fryer ini ada diberikan contoh dan bukan contoh, misalnya contoh adalah pembuatan produk sesuai dengan perbedaan minat murid, misalnya pembelajaran prakarya, membuat karya dari barang bekas, murid diberikan kebebasan membuat benda sesuai dengan minatnya. Sedangkan bukan contoh itu ketika guru merencanakan pembelajaran dengan menggunakan RPP untuk setiap peserta didik, atau ketika guru melaksanakan proses pembelajaran klasikal dengan menggunakan metode ceramah. Ini bukan contoh dari pembelajaran berdiferensiasi. Bapak dan Ibu dan sahabat YouTube yang saya hormati, mari kita lihat bagaimana penerapan pembelajaran berdiferensiasi itu sendiri. Pertama, kalau kita kelompokkan siswa kita atau murid kita menurut kebutuhan belajar berdasarkan minat. Misalnya tujuan pembelajaran, peserta didik membuat website atau majalah dinding boleh dengan ragam tema tulisan. Ini tujuan pembelajaran. Kemudian di kelas kita itu tentu beragam. Baru kita lihat dari segi minatnya yang sebelumnya sudah kita dapatkan dari profil pendidik, dari profil siswa, dari profil peserta didik. Kemudian kita berikan daftar nama semua, baru kita kelompokkan mereka yang berminat seni, arts, misalnya dari sekelompok siswa, katakanlah siswa kita ada sekitar 20 sampai 30 orang yang berminat seni, arts, misalnya Ali, Titi, Irma, dan sebagainya. Kemudian yang berminat sains adalah Katerina, Didi, Santo, Oki. Kemudian ada lagi yang berminat games dan teknologi, ada Vian, Yudi, dan yang lain. Bisa saja minat itu bisa ada lebih dari 3 di dalam satu kelas. Nah, bagaimana kita memenuhi kebutuhan ketiga kelompok yang berbeda minatnya? Ada di bidang seni, ada di bidang sains, ada di bidang games. Nah, ini kalau kita kaitkan dengan konten, berdiferensiasi konten, maka untuk anak-anak kita yang berminat untuk seni, guru membuat tulisan pada majalah dinding mengangkat tema art dan sejarahnya. Jadi mereka tetap membuat tulisan, tapi temanya adalah arts atau seni. Kemudian kelompok yang berminat untuk sains adalah tulisan pada majalah dinding membahas tentang tokoh ilmuwan sains, fenomena alam maupun teori alam. Nah, ini mereka membuat tulisan yang berkaitan dengan sains. Kemudian yang kelompok anak-anak kita yang berminat kepada games dan teknologi, bisa kita memberikan tugas tulisan pada majalah dinding mengulas tentang games edukatif, sejarah perkembangan teknologi, sejarah perang dunia. Nah, ini tujuan ketiga kelompok ini sama, peserta didik membuat website, majalah dinding dengan ragam tema tulisan. Tetapi cara mereka dan
tema yang mereka buat itu berbeda. Tema-tema seperti inilah yang kita sebut dengan konten. Kemudian, untuk setiap topik pada ulasan pada tulisan, siswa menentukan topik sesuai dengan minat dan kecenderungannya akan sebuah topik yang mereka senangi. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kebutuhan belajar berdasarkan kesiapan belajar peserta didik. Tentunya ini kita diingatkan kepada asesmen diagnostik kognitif. Nah, dengan melakukan asesmen diagnostik kognitif, kita bisa melihat kesiapan belajar peserta didik yang dikaitkan dengan materi prasyarat. Ada yang sudah memenuhi, ada yang belum, ada yang melampaui. Nah, sekarang kita lihat kesiapan belajar itu misalnya ini ada 3 kategori, belum memahami penggunaan konsep tekanan pada kehidupan sehari-hari dan pengolahannya secara kuantitatif. Nah, ini tujuannya yang di atas, tujuannya adalah peserta didik melakukan percobaan sederhana tentang tekanan pada kehidupan sehari-hari. Artinya, anak ini secara mandiri maupun berkelompok melakukan percobaan tekanan yang ada kaitannya di dalam kehidupan sehari-hari dan boleh dilaksanakan di rumah. Nah, setelah kita lakukan tes diagnostik, ada di antara mereka, kelompok 1 ini belum memahami penggunaan konsep tekanan. Sedangkan kelompok kedua sudah memahami konsep tekanan dalam kehidupan sehari-hari, namun belum mampu melakukan analisis secara kuantitatif. Kemudian kelompok ketiga sudah memahami konsep tekanan dan kehidupan sehari-hari dan mampu melakukan analisis secara kuantitatif. Nah, maka tugas kita adalah mengelompokkan siswa ini atas 3 kelompok melalui hasil tes diagnostik kognitif. Misalnya ada anak kita tadi 20 sampai 30, lalu kita kelompokkan anak yang belum, katakanlah secara ringkas, belum memenuhi materi prasyarat tentang melakukan percobaan dengan tekanan pada kehidupan sehari-hari, ada yang sudah memahami tetapi belum sempurna, ada yang telah memahami dan melampaui materi prasyarat. Nah, oleh karena itu, di dalam proses pembelajaran, anak-anak kelompok tertentu, terutama kelompok yang belum memahami, harus kita berikan bantuan. Nah, bagaimana membuat bantuan? Inilah yang disebut dengan diferensiasi proses. Maka, untuk siswa yang belum memahami penggunaan konsep tekanan pada kehidupan sehari-hari, guru boleh menggunakan siswa atau menugaskan siswa menyaksikan kembali recording pembelajaran yang telah dilakukan. Kemudian mengidentifikasi aktivitas kehidupan sehari-hari yang terkait dengan konsep tekanan, kemudian menyebutkan variabel-variabel yang terkait pada konsep tekanan tersebut. Kemudian, kelompok 2 yang sudah memenuhi adalah siswa menyaksikan kembali recording pembelajaran yang telah dilakukannya, kemudian mengidentifikasi variabel-variabel yang digunakan dalam tekanan. Jadi mereka sudah mampu mengenali variabel-variabel yang digunakan dalam tekanan. Kemudian kelompok 3, guru melakukan scaffolding. Ini merupakan pembelajaran menurut kecepatan maksudnya. Kemudian mengajak siswa yang sudah mampu menguasai capaian pembelajaran atau tujuan pembelajaran untuk melakukan per-teaching kepada teman yang masih berada pada kesiapan 1 dan 2. Oleh karena itu, guru dapat memanfaatkan anak-anak kita yang sudah menguasai konten itu atau materi itu untuk membantu kelompok 1 dan kelompok 2. Kemudian, dalam prosesnya tentunya guru akan lebih banyak memberikan pendekatan individual atau pendampingan kepada kelompok anak yang belum memenuhi materi prasyarat. Nah, inilah yang disebutkan dengan diferensiasi proses. Jadi ketika proses belajar terjadi, bagaimana kita memenuhi kebutuhan atau perhatian guru kepada setiap kelompok tentu berbeda-beda. Nah, kelompok yang ketiga adalah kalau kita bedakan menurut gaya belajar, tentu ini profil siswa kita.
Nah, misalnya ada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran siswa membuat media promosi untuk produk Google Chrome. Profil pelajar peserta didik ada dibagi tiga, ada visual, ada audio, ada kinestetik. Sebenarnya ini bisa saja gaya belajar ini dimiliki oleh satu orang siswa, dua gaya, bahkan lebih. Bisa dia visual, bisa dia audio visual, bisa juga ada kinestetik digabung dengan audio. Nah, sekarang tiga kelompok itu dulu kita bedakan. Kalau ada anak kita dalam satu lokal tadi 20 sampai 30, kita tuliskan namanya semua di sini. Kemudian dari hasil profil pelajar peserta didik yang dikaitkan dengan gaya belajar mereka, kita tuliskan di sini berapa orang yang memiliki gaya belajar visual, berapa orang yang memiliki gaya belajar audio, dan berapa orang yang memiliki gaya belajar kinestetik. Kita tuliskan semuanya. Setelah itu kita perhatikan bagaimana kita melayani kebutuhan belajar peserta didik ini menurut gaya belajar mereka. Nah, yang berkaitan dengan profil pelajar peserta didik ini, nanti mereka akan bisa menghasilkan produk. Nah, misalnya sesuai dengan tujuan ini, maka siswa membuat media promosi dengan cara belajar mereka, misalnya menggunakan desain grafis untuk flyer, video, promosi, dan lain-lain. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa ada semacam kebebasan mereka untuk membuat media promosi dengan cara belajar mereka. Mungkin cara belajar visual akan lebih nanti menekankan bagaimana gambar-gambar yang diperhatikan itu atau yang diamatinya atau bisa dituliskan di dalam bentuk di kertas kerjanya. Nah, itu nanti semuanya menghasilkan sebuah produk. Nah, perlu kita perhatikan untuk setiap topik ulasan pada tulisan, peserta didik menentukan topik sesuai dengan minat dan kecenderungan akan sebuah topik yang mereka senangi. Nah, maka mereka bisa membuat topik, diberikan kebebasan, tetapi tidak keluar dari judul. Nah, oleh karena itu, Bapak dan Ibu, di dalam implementasi pembelajaran berdiferensiasi, tujuan sama, akan tetapi cara mencapai tujuan itu anak kita tentu berbeda-beda. Di dalam perbedaan itulah, maka guru harus memenuhi kebutuhan belajar mereka supaya bisa semuanya mencapai tujuan tadi. Nah, ini berkaitan dengan gaya belajar peserta didik yang bisa dikaitkan dengan diferensiasi produk. Bapak dan Ibu, itu yang bisa kita diskusikan mengenai diagram flyer. Sebelum saya lanjutkan, Bapak dan Ibu bisa mensubscribe video ini supaya ada lagi video-video selanjutnya yang berkaitan dengan pembelajaran dan pendidikan, sehingga kita bisa terus berkomitmen untuk meningkatkan pembelajaran melalui saluran channel yang kita buat ini. Nah, ada lagi contoh nyata di dalam pembelajaran berdiferensiasi. Pengalaman guru kita di SD, seperti ini ada guru Ani, adalah guru SD yang ingin mengajarkan materi penjumlahan. Nah, guru Ani membagi peserta didiknya menjadi 3 kelompok. Guru Ani telah melakukan analisis pemetaan kebutuhan peserta didik sebelumnya. Tentu, guru Ani ini sudah melakukan analisis pemetaan kebutuhan peserta didik sebelum melaksanakan proses pembelajaran. Dari hasil pemetaan tersebut, beliau menggunakan kelompok 1 adalah siswa yang masih memerlukan bantuan benda konkret. Nah, dalam belajar penjumlahan, tentu belum bisa berpikir abstrak. Sedangkan kelompok 2 sudah bisa mengerjakan soal penjumlahan dengan mandiri. Dan kelompok 3 adalah siswa yang memerlukan bantuan visual dalam memahami penjumlahan. Nah, lalu bagaimana tindakan oleh
guru Ani tersebut. Mari kita lihat, guru Ani kemudian menyiapkan 3 jenis aktivitas, yaitu kelompok 1, di mana siswa menggunakan kancing dan manik untuk menyelesaikan soal penjumlahan, sebab harus memerlukan benda-benda konkret agar bisa anak-anak kita itu menjumlahkan. Kemudian kelompok 2, yaitu siswa yang menggunakan komik atau soal cerita bergambar untuk menyelesaikan soal dalam bentuk gambar. Nah, kelompok 2 ini kita perhatikan tadi sudah bisa mengerjakan soal penjumlahan secara mandiri. Nah, yang harus kita perhatikan, sedangkan kelompok 3 tadi adalah siswa memerlukan bantuan visual dalam memahami penjumlahan. Jadi, kelompok 3 ini sudah bisa menjumlahkan soal angka seperti biasa, yaitu dengan ketika guru menuliskan angka-angka yang harus dijumlahkan di papan tulis, dengan melihat angka-angka itu, mereka sudah bisa menjumlahkan. Nah, oleh karena itu dapat kita lihat dari sini, jadi guru tidak perlu membuat modul yang berbeda, modul ajar yang berbeda kepada ketiga kelompok itu, atau melakukan perbedaan kelompok-kelompok tertentu. Yang harus dibedakan atau diperhatikan adalah bagaimana tindakan-tindakan guru dalam membantu kelompok anak tersebut. Jadi yang dibedakan itu tindakan, bukan tujuan pembelajaran atau membuat berbagai macam modul. Tetapi di dalam modul ajar itu dituliskan tindakan-tindakan yang harus dilakukan kepada kelompok-kelompok anak yang sebelumnya sudah dilakukan pemetaan atau kemampuan mereka. Nah, demikian Bapak dan Ibu, penjelasan pembelajaran berdiferensiasi bagian kedua. Sampai jumpa lagi di video bagian ketiga, masih pembelajaran berdiferensiasi. Terima kasih, salam sehat. Semoga kita semua dilindungi oleh Maha Kuasa dan tetap bersemangat dalam memajukan pendidikan kita.